Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizkiana SPD, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Asal instansi SMA Negeri 1 Pangkah, Kabupaten Tegal. Saya sudah melakukan registrasi untuk mengikuti uji kinerja. Berikut kartunya. Surat keterangan bahwa saya telah selesai menyelesaikan PPG dalam jabatan Angkatan 1 ini. Baiklah, berikut ini akan saya tayangkan video praktek pelayanan konseling individu dengan pendekatan konseling realita, di mana konseli adalah siswa kelas 11. Dan layanan dalam konseling individu kali ini adalah masuk bidang pribadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya Mbak Eli hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Lagi sibuk apa nih Mbak Eli minggu-minggu ini? Nggak ada, Bu. Paling cuma daring sama... Oh iya, sebentar lagi mau PAS juga, penilaian akhir semester. Oh iya, minggu depannya lagi ya? Iya. 2 mingguan lagi. Iya. Udah ini nggak? Mulai nyicil-nyicil belajar belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah, sip. Bagus itu. Terus semangat belajarnya ya, biar nanti pas waktu ujian udah nggak kaget. Ujuk-ujuk, wah belajarnya banyak banget, mau belajar yang mana gitu ya. Iya, Bu. Kadang kalau dadakan, males belajarnya jadi bingung, akhirnya mau yang mana dulu materinya. Nah, itu pintar. Memang kalau belajar tuh bagusnya nyicil ya, bentar-bentar, sedikit ya. Iya, Bu. Ingat ya, walaupun daring, PAS-nya juga daring, tapi kan tetap kan ada aturannya di sana. Iya benar Bu, walaupun daring waktunya dibatasin, kalau lihat-lihat buku malah lama, seringnya juga soalnya kan hot, jadi di buku gak ada harus mikir sendiri gitu. Bener banget. Kalau sekarang kan emang guru-guru dituntut ini sih ya, bikin soal HOTS ya. Jadi melatih siswa tuh berpikir tingkat tinggi, kritis, kayak gitu. Gitu ya Bu. Oke deh, nanti saya belajar lagi buat persiapan. Gitu dong ya. Itu namanya remaja keren ya. Iya Bu, amin. Makasih. You're welcome, cantik. Oke, terkait kegiatan konseling hari ini ya, kenapa Bu Nurul undang Mbak Eli untuk konseling via Zoom? Karena kemarin kan Mbak Eli ini ya, WhatsApp Bu Nurul ya, katanya mau curhat gitu ya. Iya betul Bu. Nah, berhubung kondisi saat ini masih pandemi COVID ya, jadi kalau biasanya kita konseling tatap muka ya di ruang BK, nah kali ini kita konseling secara online via Zoom meeting dulu. Gimana? It's okay kan? Siap, it's okay Bu. Yang penting bisa curhat sama Bu Nurul. Siap, alhamdulillah. Iya, kemarin juga Bu Nurul udah share via WA ya ke Mbak Eli ya. Jadi sebelum kegiatan konseling kita kali ini, Mbak Eli kan kemarin terlebih dahulu mengisi lembar persetujuan yang menyatakan bahwa Mbak Eli bersedia jikalau konseling yang kita lakukan ini Bu Nurul rekam dan nantinya Bu Nurul unggah di channel YouTube. Begitu kan Mbak Eli? Iya Bu, ingat kok, saya bersedia apabila konseling saya ini direkam dan diunggah di YouTube. Barangkali bisa jadi pelajaran juga sama orang lain yang punya permasalahan yang sama.
Keren, Masya Allah. Jenius sekali memang siswa Bu Nurul yang satu ini. Sip, 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 sip. Biasa aja, Bu. Makasih. Oke, sama-sama cantik. Sebelumnya kita sepakati dulu ya. Mau berapa lama nih waktu pertemuannya kita? Gimana kalau 20-30 menit, Bu? Habis ini saya ada bimbel soalnya. Oh, gitu. Ya. Jadi nanti kita kegiatan konseling kali ini selama 20-30 menit ya. Iya, Bu. Siap. Oke, sip. Nah, sebelumnya coba Bu Nurul pengen tanya, apakah Mbak Eli juga udah pernah mengikuti kegiatan konseling sebelum ini? Belum, Bu. Padahal pengen banget main ke PK, tapi karena nggak ada temennya, jadinya bingung. Tapi sekarang bingung juga mau curhat ke siapa, jadi curhat ke Bu Nurul aja. Oh, begitu. Oke, oke. Jadi, karena ini baru mengikuti konseling ya sama Bu Nurul khususnya, Bu Nurul jelaskan dulu ya terkait kegiatan konseling kita kali ini. Gitu, Bu. Oke. Oke, jadi merupakan pemberian bantuan di mana hal itu dilakukan oleh seorang konselor ya, yaitu Bu Nurul kepada seseorang yang mempunyai suatu permasalahan atau disebut konseli. Dalam hal ini adalah Mbak Eli. Melalui wawancara konseling yang akhirnya nanti bermuara pada teratasinya masalah yang Mbak Eli alami. Berarti kayak nasihat, Bu. Bisa dibilang nasihat juga bisa, tapi bantuan dalam konseling ini bukan hanya berbentuk nasihat dan bukan juga bentuk materi. Ya, jadi di sini nanti Bu Nurul sebagai konselor memberikan alternatif pemecahan masalah terkait permasalahan yang dialami sama Mbak Eli. Ya. Iya. Jadi sekarang silakan Mbak Eli bisa mulai mengungkapkan permasalahan yang sedang Mbak Eli alami. Yang mungkin saat ini mengganggu pikiran Mbak Eli. Monggo, silakan. Jadi gini, Bu. Saya punya permasalahan dengan keuangan saya. Pengen sekali mengatur uang saya. Ya berhematlah, Bu. Karena saya mau menabung buat nonton konser Super Show K-pop tahun depan. Tapi tidak bisa karena sifat konsumtif saya. Saya selalu menghabiskan uang untuk mengoleksi K-pop. Akibatnya uang saya selalu habis dan tidak bisa menabung. Dengan kata lain, Mbak Eli itu ingin menonton konser K-pop, tetapi terhambat karena Mbak Eli selalu ingin mengoleksi koleksi tentang K-pop. Dan itu menyebabkan uangnya menjadi habis. Gitu ya, Mbak Eli? Iya, Bu. Oke, uangnya habis ya. Nah, coba Mbak Eli jelaskan coba, kenapa Mbak Eli bisa bersikap seperti itu dan apa sih yang menyebabkan Mbak Eli mempunyai perilaku yang boros yang Mbak Eli sebutkan tadi? Karena saya itu selalu pengen ngikutin tren K-pop, Bu. Dan saya suka banget sama K-pop. Berarti dengan kata lain, penyebab Mbak Eli itu boros karena keinginan Mbak Eli untuk selalu update gitu ya sama perkembangan koleksi-koleksi all about K-pop. Sedangkan di sisi lain tahun depan Mbak Eli pengen nonton konser Super Show-nya gitu. Iya, Bu. Nah, oke, sebelumnya apa sih coba bedanya konser K-pop sama Super Show itu apa Mbak Eli? Ya, nggak ada bedanya sih, Bu. Kalau Super Show kan bintang tamunya boyband Korea. Jadi
K-pop atau Korean pop juga akan tampil di Super Show. Gitu. Oh, jadi super show sesuai namanya ya. Super berarti pertunjukan yang super, banyak bintangnya gitu ya. Iya. Bintangnya sama ini ya, apa namanya, girl band, boy band Korea juga sama berarti ya? Iya, Bu, sama. Oke, coba sekarang, adakah dampak yang Mbak Eli rasakan karena kesukaan Mbak Eli dengan K-pop itu? Ya ada lah, Bu. Salah satunya saya jadi boros. Oke, oke. Nah, coba kita mulai fokus ya. Sebenarnya yang Mbak Eli inginkan apa sih dengan kondisi yang seperti ini? Saya pengen hemat, Bu, biar bisa nonton Super Show tahun depan. Oke, pinter ya. Jadi sebenarnya Mbak Eli sudah paham tentang keinginan dan harapannya itu apa, ya. Nah, terus gimana coba pandangan Mbak Eli tentang yang namanya hemat itu apa coba? Hemat itu bisa menekan pengeluaran kita, sehingga jumlah pengeluaran kita itu lebih sedikit gitu, Bu. Nah, itu pinter. Nah, kalau dengan menekan pengeluaran menjadi lebih rendah dari yang seharusnya, maka mungkin standar biaya hidup juga tekan. Gimana menurut Mbak Eli? Ya benar juga, Bu. Nah, sekarang Bu Nurul tanya, apakah Mbak Eli merasa semacam tersiksa, gak enak, dan sebagainya, jikalau Mbak Eli tidak membeli hal-hal koleksi all about K-pop seperti itu? Ya enggak juga sih, Bu. Tapi saya mau coba berhemat lah. Semangat ya. Oke, coba ya. Sekarang Mbak Eli sudah tahu keinginan Mbak Eli dan pentingnya berhemat ya. Nah, kalau Mbak Eli disuruh memilih, ini Bu Nurul bikinkan beberapa pilihan ya. Coba catat biar jelas sambil dipahami ya. Oke, baik, siap, Bu. Oke. Nah, yang pertama, saya tidak mau hemat. Terus, yang kedua. Ya. Yang kedua, saya mau hemat tapi tidak mau berusaha untuk hemat. Ya, udah? Udah, Bu. Nah, yang ketiga, saya akan mengusahakan untuk belajar hemat. Ya, Bu. Yang keempat, saya akan mengusahakan sebaik mungkin. Ya? Ya, Bu. Nah, yang terakhir, saya akan melakukan apapun untuk dapat berhemat. Ya, Bu. Oke, coba dari kelima pilihan yang tadi kita buat ya, kira-kira Mbak Eli akan memilih yang mana untuk mengupayakan supaya keinginan Mbak Eli terwujud? Bentar, Bu. Saya pilih nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Berarti Mbak Eli memilih untuk mengusahakan belajar berhemat. Benar begitu? Benar, Bu. Iya, saya rasa juga harus mengusahakan untuk hemat juga, Bu. Oke, nah kadang Mbak Eli ini nggak ngerasa rugi nggak dengan perilaku Mbak Eli yang belum bisa hemat itu?
Sangat rugi sih, Bu. Saya tidak mempunyai pemasukan untuk uang untuk ditabung gitu. Nah, sip. Sekarang coba ceritakan selama ini apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Mbak Eli untuk mencapai keinginan Mbak Eli tadi. Saya membeli koleksi K-pop dengan patungan bareng sama teman-temanku. Jadi uang saya nggak banyak berkurang gitu. Oke. Selain itu, apakah ada hal yang lain? Misalnya kayak membuat anggaran, pengeluaran, seperti itu, gimana? Itu belum pernah sih, Bu. Tapi kalau cara lain selain patungan, biasanya saya pinjam punya teman, Bu, pinjam koleksi gitu. Berarti Mbak Eli lebih memilih buat meminjam ya, sama koleksinya temennya. Iya loh, Bu, habisnya bingung, nggak ada cara lain. Terus kalau gitu, menurut Mbak Eli sendiri, dengan beberapa tindakan yang sudah dilakukan, apakah sudah cukup menunjang keinginan Mbak Eli? Enggak, Bu. Oke, udah mulai terarah ya sekarang ya, cara berpikirnya ya. Nah, sekarang coba kita bahas satu persatu tindakan yang telah kamu lakukan tadi ya. Yang pertama, Mbak Eli tadi mencoba untuk patungan membeli koleksi K-pop dengan temannya. Coba, kenapa itu tidak berhasil memenuhi keinginan Mbak Eli? Karena saya selalu ingin memiliki sendiri, Bu, buat koleksi di rumah yang bisa dibaca atau dilihat saat lagi boring di rumah gitu, Bu. Dengan kata lain, Mbak Eli belum bisa mengontrol keinginan Mbak Eli sendiri. Benar begitu? Nah, itu dia, Bu. Gimana ya, Bu, caranya? Oke, jadi gini. Mengontrol keinginan adalah suatu modal utama untuk punya tabungan, ya. Ingatlah bahwa salah satu guna membuat anggaran adalah untuk membatasi dirinya Mbak Eli sendiri dalam mengeluarkan uang. Mengenai tinggi rendahnya angka anggaran tersebut akan kembali pada Mbak Eli, karena kebutuhan tiap orang kan beda-beda ya. Nah itu, Mbak Eli bisa disebut boros itu jikalau pengeluaran Mbak Eli melebihi yang seharusnya, melebihi dari batas yang sudah ditetapkan sama Mbak Eli sendiri. Gitu. Saya dulu juga sempat kepikiran, Bu, mau buat anggaran. Tapi kenapa saya selalu tergiur? Kalau ada uang, saya selalu ingin membeli koleksi K-pop gitu. Oke, masih suka tergiur gitu ya. Nah, sebenarnya tuh niatnya udah bener ya, cuman itu tadi ya, masih suka tergiurnya itu. Jadi gini, kalau uang itu kan seperti air mengalir ya. Nah, air itu kan biasanya mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Benar, pinter. Jadi kalau nggak dapet di bendung, kira-kira airnya ngalir terus nggak Mbak Eli? Iya, Bu. Nah, pinter ya. Itu. Jadi kalau udah dibentung, maka kan airnya bakalan berhenti. Begitupun uang yang kita miliki. Ya, akan berhenti dan kita jadi bisa mulai menabung, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Gitu Mbak Eli. Benar, Bu. Kata-kata Ibu bisa membuat saya lebih termotivasi untuk lebih bisa mengontrol keuangan saya. Sip, bagus sekali ya. Jadi kalau Mbak Eli itu punya suatu niatan, ya apalagi niatnya baik dan berusaha untuk membuat anggaran keuangan, ya. Nah itu nanti akan membantu Mbak Eli
untuk mencapai keinginannya Mbak Eli tadi buat nonton Super Show K-pop. Tuh Mbak Eli. Iya juga ya, Bu ya. Kenapa nggak tadi dulu saya nabung ya, Bu? Oke, Bu, makasih loh ya. Saya lebih jadi semangat buat nabung. Oke, alhamdulillah ya. Jadi itu tadi bisa jadi alternatif ya. Alternatif pertama untuk pemecahan masalah yang Mbak Eli alami. Ya, kira-kira selain yang tadi kita bahas, ada lagi nggak? Coba Mbak Eli. Selain anggaran, saya juga akan memprioritaskan tentang kebutuhan yang harus saya penuhi dan tidak gitu, Bu. Nah, itu pinter ya. Sip, tentunya Bu Nurul juga sangat setuju dengan pendapat Eli tadi. Ya. Oke, Bu, siap. Jadi kira-kira dari alternatif-alternatif tersebut, manakah dulu yang mau Mbak Eli laksanakan? Saya akan memprioritaskan tentang kebutuhan saya dulu, Bu. Setelah itu baru membuat anggaran. Seberapa besar coba keyakinannya Mbak Eli untuk melaksanakan hal tersebut? Insya Allah sangat besar, Bu. Siap ya, Bu Nurul juga percaya Mbak Eli pasti bisa ya mengaplikasikan yang tadi alternatif-alternatif yang sudah disebutkan. Ya, dicoba pelan-pelan. Bu Nurul yakin Eli pasti bisa kok. Ya. Saya pasti bisa. Semangat sih, pinter. Semangat. Oke, agar Eli lebih yakin ya untuk melaksanakan komitmen. Istilahnya komitmen ya. Alternatif dari pemecahan masalah ini adalah komitmen yang tadi dibuat. Coba Mbak Eli bisa menuliskan komitmen yang tadi sudah Mbak Eli sebutkan sendiri. Tuh. Iya. Jadi, apapun alasan dan resikonya yang Mbak Eli peroleh itu merupakan kewajiban Mbak Eli dalam menjalankan komitmennya sendiri. Gitu. Masih yakin buat menjalankannya? Yakin, Bu. Oke, ya. Jadi, nanti sesuai kesepakatan tertulis yang telah dibuat, jika Mbak Eli melanggar komitmen, maka Mbak Eli juga harus siap untuk menerima konsekuensinya. Siap, Bu. Oke, ya. Jika merasa kesulitan menjalankan komitmen tersebut, kira-kira apa yang akan Mbak Eli lakukan? Apakah ada rencana lain? Tetap berusaha, saya pasti bisa. Optimis ya. Oke, benar. Jadi kalau kamu mendapat kesulitan dalam menjalankan komitmen yang mau kamu ambil, harus tetap berusaha dan positif thinking. Selalu, Bu. Baiklah, sejauh ini tadi kita sudah bahas ya tentang pilihan-pilihan alternatif ya. Terus Mbak Eli juga sudah bikin komitmen sendiri ya kan. Sudah siap menanggung komitmen sendiri kalau misalnya dilaksanakan, aku dapat apa, kalau misalnya tidak dilaksanakan, aku akan dapat ganjaran apa, begitu ya. Iya, Bu, betul sekali. Nah, coba dari kegiatan konseling yang tadi kita laksanakan, Bu Nurul pengen dengar apa saja yang Mbak Eli peroleh coba dari kegiatan konseling kali ini. Hemat itu penting supaya kita tahu mana prioritas dan keinginan, mana yang harus disegerakan dan mana yang harus ditunda lebih dahulu. Gitu, Bu. Oke, pinter ya.
Udah pinter, udah bisa berpikir rasional ya, apa yang harus diprioritaskan, apa yang kurang perlu dan apa yang tidak perlu ya. Terus juga udah tahu apa yang bakal dilakukan setelah konseling ini tuh ya. Kiranya apakah ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, Bu. Oke. Sejauh ini Bu Nurul simpulkan dulu ya. Jadi Mbak Eli sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang Mbak Eli alami dengan memprioritaskan kebutuhan Mbak Eli, mana yang utama dan mana yang tidak utama atau tidak penting dengan membuat anggaran ya agar keinginan Mbak Eli menonton super show K-pop dapat terlaksana. Benar seperti itu Mbak Eli? Iya, Bu. Benar sekali. Oke, ini sesuai waktunya ya. Kita sudah ini ya, sudah konseling selama 30 menit ya. Oke, jadi Bu Nurul harap semoga konseling kita kali ini nantinya bermanfaat bagi Mbak Eli dan bisa menjalankan komitmen yang tadi sudah dibuat sendiri dengan baik. Gitu ya. Iya, Bu. Amin. Makasih, Bu. Saya senang bisa memecahkan masalah saya. Oke, alhamdulillah Bu Nurul juga ikutan senang. Akhirnya Mbak Eli bisa lebih bersemangat untuk terus berusaha mengontrol keinginan yang kurang penting supaya Mbak Eli bisa mewujudkan keinginan yang lebih penting. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Tadi katanya Mbak Eli mau pergi bimbel ya. Gimana? Apa mau dilanjutkan atau sudah dulu cukup sampai di sini? Iya, sementara cukup dulu, Bu. Oke, sudah ya, cukup ya. Jadi, sebelum proses konseling diakhiri, guna menindaklanjuti komitmen ya dan kegiatan yang sudah dilakukan setelah konseling ini, kira-kira Mbak Eli bisa meluangkan waktu kapan ya untuk konseling selanjutnya? Bagaimana kalau hari Jumat pagi jam 9, Bu? Kan nggak ada jadwal daring. Apakah Ibu bisa? Berarti sebelum PAS ya? Iya, Bu. Oke, Jumat pagi jam 9. Nah, kebetulan pada hari dan jam tersebut juga Bu Nurul tidak ada acara. Ya. Jadi nanti bisa kita laksanakan konseling untuk tindak lanjut konseling kita hari ini. Ya. Iya, Bu. Oke, nanti setelah Bu Nurul akhiri konseling kali ini, Bu Nurul share ini ya, link evaluasi sama lembar kerja peserta didik terkait kegiatan konseling yang sudah kita laksanakan kali ini. Ya, untuk linknya nanti Bu Nurul kirim via WA ya. Jadi nanti Eli bisa lebih nyaman dalam mengisinya. Gitu. Oke? Oke, siap, Bu. Berarti via Google Form ya kan, Bu? Iya, bener. Pinter. Sekarang kan zamannya Google Form ya, karena daring terus kita. Iya, Bu. Oke, sip. Jadi, karena sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi, dan Mbak Eli juga sudah mau ada kegiatan bimbel ya. Jadi, Bu Nurul akhiri dulu ya untuk proses konseling kali ini. Oke, Eli? Oke, siap, Bu Nurul. Makasih. Nah, sama-sama. Ingat pesan Bu Nurul ya. Jadilah remaja yang positif, aktif, dan play ya.
aktif ya. Oke, Bu Nurul. Akhiri dulu ya. Ya, Bu. Oke. Dadah Eli, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you, Bu.